Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah hari ini. Ini adalah materi yang sudah pernah saya share di grup WA. Adalah parameter perencanaan jalan dan jarak pandangan. Ini kalau di buku referensi yang saya berikan, ini ada di bab 3. Ya. Kita lanjut di materinya. Ini yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini, outline-nya. Untuk dimensi dan tipe kendaraan rencana, saudara bisa baca sendiri ya di bab 3, itu sudah ada. Lalu jarak pandangan nanti, jarak pandangan menyiap, saya rasa itu sudah dijelaskan dengan terperinci pada bab 3. Jadi Anda tinggal membaca, lalu dilihat rumusnya, karena tidak ada variasi di sana, sehingga saya tidak perlu untuk menjelaskan. Karena bagaimanapun yang dijelaskan di bab 3 tentang hal ini itu akan tetap. Dan saya rasa Anda artinya tetap itu Anda tidak perlu ini lagi tidak perlu ada tambahan-tambahan lagi sehingga Anda bisa pelajari. Oke. Ini contoh ya. Contoh soal. Silakan mungkin Anda lihat di bab 3, lalu Anda mengerjakan contoh soalnya. Silakan, itu ada rumusannya di sana. Saya rasa ini mudah ya, bisa untuk dikerjakan. Oke, jadi ini biasanya ini saya lakukan untuk perkuliahan yang kondisi normal. Karena kita sekarang kondisinya normal, kenormalan baru, sehingga saya tidak bisa menugaskan saudara untuk mengambil data jalan. Sehingga tugas ini tidak saya berikan. Jadi untuk keselamatan bersama kita tidak menurunkan saudara di jalan. Oke, jadi karena yang berikut ini materinya juga sama ya, rumusannya juga akan sama karena dia hanya penentuan stationing saja dan juga penghitungan galian dan timbunan. Itu akan sama sebenarnya. Cuma bedanya di sini ini akan berkaitan langsung dengan apa yang akan kita pelajari berikutnya. Untuk galian dan timbunan itu kaitannya ketika Anda mengerjakan proyek jalan, itu Anda akan dibatasi oleh dana. Nah, dana ini biasanya yang menyangkut tanah, menggali dan menimbun itu besar ya. Hingga Anda perlu keahlian ini saya rasa, karena biasanya sekitar 20% itu untuk perbaikan tanah, termasuk di dalamnya itu galian dan timbunan. Apalagi di jalan ini ya bukan hanya tinggi ya, tapi panjang ya, sehingga kalau Anda tidak mempelajari dengan baik ini akan ada cost yang tidak efektif untuk proyek yang saudara tangani. Baik.
kita masuki di bagian yang pertama, ini penentuan stationing ya. Kita tahu tata gambar di sini, ini ada sebuah jalan dengan trasenya ya. Pertama, kalau kita lihat dari titik A ke titik B, maka pertama kali trasenya itu ada belok kanan, lalu dilanjutkan dengan belok kiri, berakhir di B. Bila ada jalan seperti ini, maka kita tentukan dulu jarak antara titik-titik yang kita perlu untuk ketahui. Titik A itu adalah titik mulainya jalan kita. Karena titik mulai biasanya dia dinyatakan kalau dalam STA itu adalah 0 plus 0. Jadi saya ulangi, titik A dia adalah pada titik awal, sehingga dalam penulisan stationing itu dituliskan sebagai A plus 0. 0 plus 0 ya. Lalu titik berikutnya yang ada biasanya kalau jalannya berbelok ada trase, itu adalah titik TC ataupun TS dan SC ya. Oke, jadi kalau misalnya hanya ada TC dan CT, maka ini biasanya tipenya itu circle ya, circle saja. Ya, kalau ada TS dan SC ini spiral, circle, spiral. TC, kalau kita mulai, ini adalah tempat dimulainya pertama trase itu dari posisi lurus jalannya menjadi belok ke kanan. Pada rangkuman yang saudara lakukan tentang bab 4.1 sampai dengan 4.3 itu sudah dijelaskan juga di sana. Ada mulai diagram lengkung ya, lengkung peralihan sampai dengan diagram super elevasi. Itu nanti kita masuk ke sana yang minggu depan soal. Yang pertama kita tentukan dulu titik TC ini jaraknya berapa dari A. Untuk keperluan stationing, misalkan A ke TC itu jaraknya 200 meter. Maka penulisan stationing untuk titik TC adalah 0 plus 2. Oke, silakan dicatat dulu. Lalu titik yang berikutnya setelah TC itu adalah CT. Ini menunjukkan di mana lengkung circle kita itu berakhir. Menjadi lurus lagi. Jaraknya TC dengan CT itu adalah 300 meter. Sehingga penulisannya stationing titik CT adalah 0 plus berapa? Ya,
0 plus 500. Kemudian jalan ini ketika melewati titik dia akan lurus lagi. Ketika lurus dia akan belok ke kiri lagi membentuk trase baru dan bertemu dengan titik TS1. Bila jarak NCT dan TS1 adalah 100 meter, maka stationing titik TS1 adalah 0 plus 600. Bisa dipahami ya. Jadi ketika ini Anda mencatat, diletakkan catatan Anda ya. Oke, titik berikutnya adalah SC1. Jarak antara TS1 dan SC1 adalah 100 meter. Sehingga stationing untuk titik SC1 adalah 0 plus jarak ini, jarak ini, jarak ini, dan jarak ini. Jadi 0 plus 7. Totalnya kan tadi mulai dari A sampai dengan SC itu 700. Sehingga stationingnya 0 plus 7. Oke. Bisa dipahami? Untuk CS1, jaraknya dari SC1 adalah 200 meter. Sehingga kalau CS1 ini jaraknya dari A itu adalah ini plus ini plus ini plus ini plus ini itu 900 meter, sehingga stationing untuk CS1 adalah 0 plus 9. Titik berikutnya adalah ST1, itu jaraknya 100 meter dari CS1. Kemudian stationing ST1 berapa? Ya, jarak dari pertama untuk menentukan stationing kita total dulu jaraknya dari A ya. Nah, ini tadi berapa? 200 ya. 300 plus 100 plus 100 plus 200 plus 100, sehingga ST1 jaraknya itu 1000 meter. Nah, ketika sudah mencapai jarak 1000 meter, maka STA-nya itu angka satunya itu diletakkan di depan plus, sehingga ST1 stationingnya itu 1 plus 0. Untuk titik B besar itu jaraknya dari ST1 adalah 200 meter. Kalau total jaraknya dari A adalah 1200 meter. Sehingga penulisan stationingnya adalah 1 plus 200. Ya, jadi stationing itu adalah penentuan titiknya, itu dihitung jaraknya pada jalan ya, pada pergerakan jalan. Itu titiknya terhadap titik awal. Tuh, oke. Jadi bukan jarak lurus ya. Kalau jarak lurus kan gini. Nah, bukan. Jadi yang dihitung itu adalah jalannya itu ya. Jalan kan tidak mungkin lurus. Kalau jalannya lurus terus, ya nggak mungkin ya. Pasti ada belok-belok. Nah itu jalannya meskipun belok itu juga dihitung jaraknya berapa. Ini kemudian menghasilkan jarak terhadap titik awal. Oke, saya rasa bisa dipahami. Ini penghitungan jarak-jaraknya ini Anda bisa lihat di halaman berikutnya ya. Ini
jaraknya, ya. Di jaraknya 1200. Oke. Silakan dicatat dulu. Kita rehat sebentar. Kita mulai ya. Elevasi. Berikutnya kita bahas tentang elevasi. Kalau kita melihat peta yang peta kontur yang sebelumnya ya, di halaman sebelumnya itu terlihat membentuk ya, ada garis-garis maya. Garis-garis maya ini adalah garis-garis yang dihubungkan berdasarkan ketinggian yang sama terhadap permukaan air laut. Jadi di sini untuk titik yang paling bawah ini 5 ya, 5 meter plus 5 meter dari permukaan air laut. Kemudian garis yang di atasnya ini adalah menghubungkan titik-titik pada tanah dasar itu setinggi elevasinya 10 meter dari permukaan air laut. Kemudian garis yang berikutnya ini 15. Nah, jadi makin ke sana makin naik. Oke. Di jalan kita ini ada di lereng ya. Dan kita ada di lereng. Oke. Lalu berdasarkan peta kontur ini itu kita bisa membaca bahwa titik A itu terletak pada elevasi 10 meter ya. Oke ya. Kenapa? Karena dia pas berada di ini. Oke. Saya rasa bisa dipahami. Kemudian titik TC ini berada pada elevasi 20 meter. Nah, ini kan garisnya menghubungkan garis 20 meter ya. Oke. Kemudian CT. CT ini berada pada elevasi 15 meter. Ya. Ini berikutnya TS1 berada pada elevasi ya tepat ke 10 meter. Kemudian SC1. SC1 ini berada pada elevasi 5 meter. CS1 juga demikian pada elevasi 5 meter. Untuk SC1 ini dia kan tidak pas pada garis ya. Jadi ini kita anggap adalah dia 5 meter karena dekat dengan garis ini ya, dengan garis ini. Kalau pas di tengah berarti ya sekitar 7,5 meter. Jadi Anda lakukan ekstrapolasi ya. Baik, berikutnya ST1 itu berada pada garis kontur 10, sehingga dia elevasinya 10 meter. Untuk titik B, mengembangkan titik akhir itu berada pada garis elevasi 20 meter. Dari kita membaca peta kontur itu kita masukkan pada tabel. Nah ini titik A dengan 10 ini dimasukkan, semua dimasukkan. Nah kemudian berikutnya kita cari elevasi tanah pas jalan. Ya. Jadi
Karena ini tadi kan elevasi tanah asli. Toh. Bagaimana kita tahu jalan itu punya struktur tubuh jalan ya. Jadi mulai pondasi, pondasi bawah, lalu pondasi, di atasnya lagi itu adalah permukaan. Permukaan ini bisa berupa beton atau konkrit ya. PC konkrit maksud saya. Kemudian aspal ya, seperti biasa kita tahu aspal itu adalah aspal konkrit. Jadi karena dia merupakan struktur tubuh perkerasan jalan, maka dia punya tinggi. Sehingga bila struktur jalan kita diletakkan pada elevasi tanah asli, maka elevasi tanah as jalannya dia akan naik gitu. Pondasi bawah itu kan punya ketebalan, pondasi atas punya ketebalan, terus permukaan juga punya ketebalan. Sehingga kalau kita tanya as jalan itu adalah yang pasti tengah-tengah jalan itu. Nah itu tingginya berapa elevasinya setelah kita hitung dari as jalannya. Untuk perencanaan jalannya ini setelah jadi, nah ini as jalannya kita dapatkan seperti ini. Apakah harus selalu struktur pengerasan kita diletakkan tepat pada tanah asli? Tidak selalu. Kadang tanah aslinya itu perlu kita gali, ya, atau perlu kita timbun. Kenapa ada proses seperti itu? Untuk menghindari adanya beda ketinggian memanjang ya jalan yang terlalu curam. Nah, kalau kita mengikuti kontur tanah asli, itu bisa jadi ini tanjakannya akan curam sekali. Sehingga perlu kita adakan penyesuaian. Oleh karena itu kalau Anda baca antara elevasi tanah asli dan elevasi tanah as jalan itu ada perbedaan. Demikian juga ini yang timbunan ya. Ini terlalu curam, nah, mencocok gitu. Bahasa Inggrisnya adalah itu, maka Anda perlu melakukan penimbunan. Ya, semoga bisa dipahami sampai dengan sini. Oke. Kita lihat bedanya. Bila elevasi tanah asli dan elevasi tanah as jalan itu lebih tinggi tanah as jalan, maka kita anggap itu adalah timbunan. Sebagai contoh ini A besar atau titik awal, elevasi tanah aslinya 10, elevasi tanah as jalannya 12,5, sehingga dia harus ditimbun setinggi 2,5 pada titik A. Kemudian pada titik TC, ini elevasi tanah aslinya 20 tadi kan ya, 20, tapi elevasi tanah as jalannya itu menjadi 17,5, sehingga itu dia ada digali di sini, gali 2,5 meter. Antara TC dan CT ini kita bagi menjadi 3 segmen.
Masing-masing segmen itu berjarak 100 meter diantaranya ya. Nah, dibagi 3 persis. Di sini juga ada bacaan yang berbeda antara elevasi tanah asli dengan elevasi tanah jalannya. Anda hitung, saya rasa bisa ini ya, menghitungnya tinggal Anda lihat angkanya. Oke, saya rasa itu mudah sekali. Berikutnya kita akan menghitung volume galian dan timbunannya. Oke, volume galian dan timbunan. Ini rumusnya ya. Tadi itu kan ada, kita sudah tabelkan ini galian, timbunan ya. Oke, jadi galian itu dilambangkan dengan G, timbunan dilambangkan dengan T. Sudah ya. Karena di sini rumus, berarti kita lihat itu tadi pelambangannya. Ya, sama. Oke ya. Jadi G ini adalah galian, T timbunan. Misalnya ditanyakan ini adalah STA titik 1, 2, 3. Ya, ambil contoh ya, titik 1, 2, 3. Maka pertama yang harus kita lakukan yaitu untuk menghitung volume galian dan timbunan, kita hitung luas penampangnya dulu. Ya, kita hitung luas penampangnya. Untuk kolom galian, luas penampangnya itu disimbolkan dengan AG1. 1 ini menunjukkan bahwa dia berasal dari STA 1. Kemudian A itu biasanya melambangkan luasan. Ya. Kemudian untuk timbunan ini dilambangkan dengan AT1. Untuk STA 1. Untuk STA 2 sama ya. Untuk galian kita tambahkan dengan AG2. Untuk timbunan AT2. Untuk STA 3, untuk kolom galian dilambangkan dengan AG3, timbunan dengan AT3. Jadi pahami sampai sini. Oke. Lalu setelah kita dapatkan luas penampang masing-masing section ya, section 1, section 2 dan section 3, maka kita hitung rata-ratanya. Jadi antara section 1 dan section 2 itu kan tadi ada jaraknya toh. Gitu. Nah, yang kita tahu kan ini hanya luas penampang pada titik ini saja. Kemudian kalau titik 2 ini luas penampang pada titik 2 saja. Titik 3 juga demikian. Ya. Cara kita mengetahui rata-rata luas penampangnya itu gimana antara 1 dan 2. Ya kita rata-ratakan. Kalau galian itu adalah AG1 plus AG2 dibagi 2 ya, di rata-rata. Mudah ya. Ini kalau Anda masuk di ilmu matematika, ini pakai integral ini. Jadi integral dari ini AG1, AG2, nah itu daya per dx itu ya, itu Anda hitung itu per
seksi. Jadi dipotong lagi, kalau integral itu dipotong kecil-kecil. Kalau kita usah seperti itu, karena itu kalau itu matematika ya. Karena kita ini biar cepat Anda di project, kalau ngitung gitu lama. Kita hitung saja di awal dan di akhir berapa kita rata-rata. Timbunan juga gitu. Awalnya AT1, akhirnya AT2. Kita bagi 2 atau kita rata-rata. Sudah. Antara 2 dan 3 juga kita rata-ratakan. Di AG2 plus AG3 dibagi 2. Untuk timbulannya juga begitu, AT2 plus AT3 dibagi 2. Gitu ya. Jadi untuk seterusnya kita pakai yang rata-rata ini. Misalnya saya taruh ini angka 100, kemudian ini angka 100, ini angka 50 maksud saya, maka ini berapa? 100 plus 50 dibagi 2 ya, berarti 75. Itu ya, gampang. Nah, misalnya ini 50, ini 50 juga, sehingga AT1 plus AT2 sama dengan 50 plus 50 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi itu rata-rata antara 2 section yang paling dekat. Kalau ada 5 gimana Pak? Ya, kalau ada 5 berarti ada 3 dan 4 ya. Kemudian ada 4 dan 5 gitu. Oke. Ya. Antara 1 dan 2 itu jaraknya berapa? Misalnya jaraknya 100. 2 dan 3 jaraknya berapa? 100. Kita taruh di sini. Kenapa kita perlu jarak? Ya, ini kan tadi section toh ya. Section 1 dan section 2. Section 1 ada di titik 1, section 2 ada di titik 2. Jarak antara section 1 dan section 2 itu berapa? Nah, harus kita hitung. Kita ukur ya. Anda ukur. Berikutnya yang terakhir itu kita hitung volume. Kan tadi sudah luas rata-rata, sudah ketemu. Untuk galian dan timbunan rata-rata sudah ketemu, tinggal dikalikan masing-masing dengan jarak ya. Untuk galian AG1 plus AG2 per 2 kali 100 sehingga menghasilkan 50 AG1 plus AG2. Kalau jaraknya 200 gimana Pak? Ya 200 kali ini toh gitu ya. Jadi ini ada kesalahan. Jadi karena ini adalah mindsetnya tentang rumus, tapi di bukunya ini dia dinyatakan dengan angka. Jadi nanti kalau Anda menghitung rumusan, itu jangan, ini misalnya ketemu, Anda hitung ya, karena ini kan rumusan. Terus Anda kalikan 100, nah ini salah. Jaraknya itu Anda sesuaikan ya nanti ya. Ini harusnya ini M ya, M bukan 100. Sudah tahu salahnya ya. Jadi ini bukan rumusan dikalikan 100, tapi rumusan ini dikalikan dengan M. Kebetulan jaraknya itu adalah 100. Kalau jaraknya 200, ya ini jadi 200. Jadi ini salah pada penulisan ya. Oke, nanti lain waktu kita perbaiki. Nanti akan segera kita perbaiki. Oke, nanti setelah ini akan saya bikin ininya apa, koreksinya ya, biar Anda nggak bingung.
Yang berikutnya, ini adalah contoh soal. Oke, Anda tinggal masukkan rumus tadi menggunakan informasi dalam soal ini. Oke, ini coba saudara kerjakan ya, yang ini ya. Jadi ini Anda sambil latihan. Yang pertama ditanyakan tentang STA-nya. Oke. Jadi bayangkan ini jalan kita itu berturut-turut itu titiknya A, TC, CT, ST1. Ya, dan B ya. Itu aja. Oke, kemudian silakan dicoba dikerjakan. Ini tadi luas permukaan dari section A ya, section A. Di section B, Anda hitung kata-katanya dulu, terus dikalikan jarak antara profil A dengan A kecil. Tuh. Jaraknya mana Pak? Nah ini kan, ini informasinya masih sama dengan tabel ini. A kecil, TC, sehingga jaraknya ambil di sini ya. Kebetulan sama juga 100. Baik, untuk kuliah berikutnya ini tentang profil melintang ya. Sorry ini terlalu deras ini ya. Oke. Jadi ada beberapa profil melintang. Kalau misalnya jalan kita itu seperti gambar yang sebelumnya ya, ada di lereng gitu, ada di lereng gate. Kira-kira itu jalan kita akan seperti ini. Profil melintang A, ini sumbu jalannya itu pada ini pasti tanah asli ya, sama nih. Ini gambarnya akan seperti ini. Jadi ini Anda gali, dan ini dari kalian ini jangan dibuang ya. Kalau jalan raya Anda gali, galiannya jangan dibuang, galiannya taruh lagi di sini ya. Di sini ya, di bawah fondasi bawahnya jalan, Anda taruh di situ. Kalau Anda menggarap jalan, Anda ada galian, terus Anda buang, nah ini Anda kan beli tanah lagi. Ngapain buat beli tanah? Langsung aja taruh di bawahnya ya. Oke, untuk profil STRA kecil itu akan seperti ini. Ya. Profil STATC. Dia ada di bawah tanah asli. Ya. Ini akan seperti ini. Bentuknya seperti ini. Cara gambarnya bagaimana, Pak? Nah, ini jalannya Anda tentukan dulu. Lebarnya berapa? Sudah. Lalu Anda hitung ini paritnya, kedalamannya, dimensinya berapa. Lalu dari parit ini berapa. Terus Anda bikin lereng untuk galiannya. Gitu ya.
Ini penentuan STA, tadi sudah saya jelaskan. Ya, ternyata jawabannya ada di sini ya. Jadi bila saudara mengamati, Anda ingin coba-coba untuk mengerjakan latihannya dengan angka-angka yang dikombinasi, silakan ya. Oke, saya rasa demikian penjelasan perkuliahan kita kali ini. Untuk pertanyaan Anda bisa tulis pada komentar ke channel ini atau Anda tuliskan pada WA group yang masing-masing kelas. Nanti akan kita bahas minggu depan pada kuliah Zoom. Oke, sekian dulu kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.